Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kembali lagi kita dalam acara Bosara, obrolan seputar anak, Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Todopuli di Makassar. Bersama saya hari ini telah hadir Bapak Budi Darmasar Putra selaku penyuluh sosial pada BRS AMPK Todopuli di Makassar. Selamat siang Pak Budi. Selamat siang Ibu Rizka. Nah, hari ini kita akan membahas tentang layanan dukungan psikososial bagi ABH. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang layanan dukungan psikososial bagi ABH yang ingin saya ketahui Pak Budi, apa sih sebenarnya ABH itu? Oh ya, ABH atau biasa kita bilang anak berhadapan dengan hukum. Pengertiannya itu ada di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di situ disebutkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum atau disingkat ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Kemudian anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana tersebut. Kemudian kategorinya untuk usia mereka belum berusia 18 tahun. Oh, memang usianya masih usia di anak bawah ya 18 Pak. ya. Nah, ABH. Nah, berbicara faktor yang bisa menyebabkan anak-anak menjadi atau seorang anak menjadi ABH atau dikatakan ABH itu apa sih Pak? Ya, memang banyak sekali ya faktor-faktor yang mengakibatkan anak terlibat dalam permasalahan hukum. Salah satunya adalah faktor kemiskinan. Faktor kemiskinan ini sangat mempengaruhi karena adanya tuntutan hidup, belum lagi ada tekanan dari orang tua lah segala macam. Kemudian ditambah lagi dengan buruknya pengasuhan orang tua atau pengasuh lainnya. Kemudian kurangnya pengawasan dari orang tua dan orang dewasa di sekitar anak. Kemudian kadang-kadang juga penyebabnya karena mereka frustasi dengan sistem dan kurikulum sekolah yang mungkin terlalu ribet, terlalu sulit buat mereka laksanakan. Kemudian yang paling terakhir adalah biasanya karena salah pergaulan. Cukup banyak juga faktor penyebab sehingga anak itu bisa dikatakan ABH. Nah, dari tema kita hari ini layanan dukungan psikososial. Nah, apa sih yang dimaksud atau pengertian dari psikososial itu sendiri, Pak? Sebetulnya kata psikososial di sini itu menerangkan hubungan yang dinamis antara efek-efek psikologis dan sosial yang masing-masing terus saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Efek-efek psikologis tersebut dapat dilihat pada perubahan emosi, cara berpikir, dan bertingkah laku. Efek-efek sosial juga dapat terjadi pada kondisi sosial atau lingkungan seseorang. Seperti misalnya mereka harus tinggal di lapas atau biasa kita sebut sebagai LPKA, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, atau bahkan mungkin di balai ini sebagai LPKS. Karena di mana mereka harus berpisah dari keluarga, teman, mereka merasa kayak diasingkan dan lain sebagainya. Gitu. Nah, dari penjelasan Bapak tadi mengenai psikososial, pengertian psikososial, apakah ABH itu beresiko atau mempunyai resiko untuk mengalami masalah psikososial tersebut? Ini sangat jelas sekali ya, pasti ABH itu memiliki resiko masalah psikososial. Ini bisa kita lihat pada dampak seperti pada kondisi fisik. Mereka akan mengalami gangguan makan, gangguan tidur, yang tadinya mungkin bisa makan banyak, ini akhirnya berkurang nafsu selera makannya. Tidurnya pun jadi susah. Kemudian mereka merasa tidak bersemangat, seolah-olah kayaknya dunia ini sudah berakhir bagi mereka. Kemudian mereka merasakan sakit yang terus-menerus yang tidak dapat dijelaskan. Kemudian dampak pada kondisi ekonomi emosinya bisa kita lihat seperti mereka akan mengalami depresi, menangis secara tiba-tiba, putus asa, kecemasan, panik, takut, kompulsif, dan obsesif. Bahkan mereka jadi mudah marah dan menaruh kebencian. Dan terakhir biasanya mereka cenderung untuk menutup diri atau menarik diri mereka dari orang sekitarnya. Kemudian selain itu juga ada pada dampak kognisi mereka, seperti mereka akhirnya sulit untuk membuat keputusan, atau juga bahkan
pada penurunan kemampuan mereka dalam hal berkonsentrasi. Cukup cukup memberikan Dampaknya dampak ya, yang betul. negatif buat anak ya. Betul. Nah, menurut Bapak sudah berapa lama di BRSAMPK atau Ya, saya sendiri di BRSMPK mulai tahun 2008. Nah, dari 2008 sampai sekarang 2020, pasti Bapak punya pengalaman terkait dengan kondisi psikososial ABH itu. Ya. Bisa menceritakan Pak apa pengalamannya? Saya mencoba menggambarkan di dalam 3 tahapan ya. Mulai dari tahap pemeriksaan. Di pada tahap pemeriksaan, baik itu di kepolisian atau bahkan di kejaksaan maupun di pengadilan, mereka biasanya akan terkejut, kemudian bingung, sedih, marah, bahkan ketakutan, mereka merasa dijauhkan dari orang tuanya atau pengasuhnya. Kemudian mereka juga rentan mengalami intimidasi kekerasan dari orang lain. Bahkan yang lebih mengkhawatirkan bagi saya, mereka kadang-kadang itu disatukan dengan tahanan dewasa. Kemudian pada tahap penetapan, biasanya penetapan ini taruhlah kita anggap sebagai putusan ya, entah itu anak nanti ditempatkan di LPKA ataupun di LPKS. Mereka biasanya hampir sama seperti dengan yang tadi, mereka akan merasa sedih, putus asa, bersalah, malu, bahkan mungkin mereka juga merasa marah dengan kondisi dia, dengan orang-orang di sekitar dia, dan kecewa, memiliki kekhawatiran akan ada stigma-stigma negatif bagi dia begitu anak sudah kembali ke keluarga. Bahkan yang parahnya lagi, mereka akan cenderung menyakiti diri mereka sendiri. Oh gitu? Iya, mereka sampai mungkin mencoret-coret, menggunakan silet apa segala macam, menggunakan tato. Nah, kalau anak yang sebagai korban atau saksi, mereka pasti akan sedih ya. Namanya korban pasti akan sedih. Bahkan bisa menimbulkan stres pada anak juga. Mereka bisa juga marah, bingung, ragu, dan ketakutan. Bahkan bisa saja akan mengakibatkan pendidikannya terganggu karena dampak dari perbuatan tersebut. Kemudian hubungan dengan teman dan keluarganya akan kurang. Kemudian yang parah, mereka akan depresi atau stres. Nah, pengalaman pertama ABH ini akan berdampak panjang pada anak. Perlakuan yang tidak adil dengan kekerasan tanpa menghargai hak-hak ABH itu akan dapat mempersulit proses rehabilitasi mereka dan proses reintegrasi mereka selanjutnya. Makanya proses investigasi, pendampingan, dan rehabilitasi yang positif dan ramah anak yang dilakukan oleh teman-teman APH maupun pekerja sosial itu akan dapat membantu merubah perilaku anak untuk menjadi lebih positif nantinya. Nah, kalau pengertian dari tadi kan kita membahas layanan nih, layanan psikososial. Nah, kalau dukungan psikososial, apa sih pengertiannya Pak? Dukungan psikososial di sini berarti membantu individu tersebut atau anak tersebut untuk meminimalisir dan atau memulihkan dampak psikologis yang mereka alami setelah terjadinya sebuah peristiwa kritis atau emergensi, termasuk di dalamnya kondisi sosial mereka. Dalam konteks ABH atau anak berhadapan hukum, dukungan psikososial diarahkan pada usaha untuk meminimalisir atau memulihkan dampak psikologis mereka dan memperbaiki kondisi sosial mereka setelah terjadinya tindak pidana. Nah, semakin menarik perbincangan kita Pak, tapi kita akan jeda iklan sesaat lagi. Baik sahabat anak, karena semakin panjang dan menarik perbincangan kami, tapi kita akan kembali lagi sebentar setelah jeda iklan berikut.
kita kembali lagi dalam acara Bosara dengan narasumber kita Bapak Budi Dharma Saputra. Pak Budi, kita akan melanjutkan perbincangan kita yang menarik ini. Baik. Nah, seberapa pentingnya sih pemberian dukungan psikososial itu kepada ABH? Ya, kalau bagi kami itu sangat penting sekali ya, bagaimana ABH itu harus mendapatkan layanan dukungan psikososial. Karena gini, aspek psikososial ABH atau anak berhadapan hukum yang tidak tertangani dengan baik itu akan dapat menyebabkan trauma dan gangguan lainnya yang mana dapat menghambat individu tersebut atau anak tersebut dalam berfungsi dengan optimal dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jadi mereka akan mengalami keterhambatan di dalam keberfungsian mereka. Kemudian dukungan psikososial di sini sebagai upaya untuk memutus lingkaran kekerasan. Jadi gini, kadang-kadang anak mengalami kekerasan itu akan berdampak panjang. Kita biasanya akan menyebutnya lingkaran kekerasan karena mereka dari korban menjadi pelaku ujung-ujungnya. Itu yang kami khawatirkan. Untuk tujuan diversi ataupun persidangan yang mempertemukan korban dengan pelaku, kesiapan untuk bertemu ataupun mencapai kesepakatan diversi akan sulit terjadi tanpa adanya dukungan psikososial tersebut. Jadi itu memang sangat dibutuhkan dalam penanganan ABH ya. Nah, ABH ini kan sudah dari tahun berapa ya, Pak, berada di apa namanya BRSAMPK Todopuli ini melayani ABH? Ya, untuk BRSAMPK sendiri mulai menangani ABH itu mulai tahun 2009. Sejak dari 2009 sampai sekarang saat ini tahun 2020, apa saja sih yang telah dilakukan oleh BRSAMPK terhadap dukungan psikologis bagi anak? Ya, bentuk-bentuk dukungan psikososial bagi ABH yang telah dilakukan oleh BRSAMPK Todopuli Makassar adalah pertama, sesuai dengan moto kami, yaitu bahwa sejak anak datang, anak merasa diperhatikan, diperlakukan dengan baik, dan menjadi lebih baik nantinya. Dan itu tentu saja tidak dapat terwujud manakala kita tidak bisa mampu menciptakan suasana kekeluargaan atau ramah anak di dalam balai ini sendiri. Kemudian berbagai macam bentuk rehabilitasinya, baik itu terapi psikososial, terapi vokasional, dan terapi-terapi lainnya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana di dalam melakukan upaya reintegrasi bagi anak itu sendiri. Karena anak yang akan dikembalikan itu harus dipersiapkan keluarga, lingkungan sosialnya, agar mereka dapat menerima kembali anak seperti sedia kala tanpa ada label-label negatif atau stigma-stigma negatif yang melekat pada diri anak. Untuk dapat memberikan dukungan psikososial yang tepat bagi ABH, tentunya kita harus memahami tentang bagaimana sih tahapan-tahapan pertumbuh kembang anak itu sendiri. Karena tumbuh kembang anak itu dipengaruhi oleh faktor biologis yang merupakan bawaan lahir. Kemudian ada juga faktor lingkungan. Misalnya kita bergaulnya dengan siapa, terpapar apa, itu akan mempengaruhi mereka. Kemudian tumbuh kembang anak itu sendiri meliputi pikiran, perasaan, dan perilaku mereka. Nah, itu jika tumbuh kembang anak, maksudnya ABH yang dalam keadaan normal ya, kondisinya normal. Nah, bagaimana dengan tumbuh kembang anak seandainya ada anak ABH yang disabilitas? Ya, memang tidak tertutup kemungkinan bahwa di ABH itu mereka juga mengalami permasalahan ganda ya. Salah satunya adalah mengalami disabilitas. Dan itu pernah terjadi, sudah pernah kita tangani juga di dalam balai ini. Untuk tumbuh kembang anak-anak yang mengalami disabilitas, yang tentunya itu kadang-kadang juga dipengaruhi oleh faktor biologis mereka ya, karena bawaan dari lahir, atau juga karena faktor lingkungan. Kemudian tumbuh kembang anak itu meliputi pikiran, perasaan, dan perilaku mereka. Jadi kita harus memahami pikirannya mereka itu seperti apa, perasaannya mereka seperti apa, dan mengetahui perilaku-perilaku yang ditunjukkan mereka itu seperti apa. Karena anak dengan disabilitas mungkin tidak akan melalui tahapan-tahapan perkembangan seperti ada anak umumnya yang mulai dari bermain apa segala macam, mungkin mereka akan terbolak-balik, mungkin menjalani yang bermainnya dulu, nanti baru untuk yang kognisinya belakangan. Jadi mereka tidak runut ceritanya kalau untuk yang disabilitas.
Nah, dengan kejadian demikian tentunya kita harus melibatkan tenaga-tenaga yang profesional di bidangnya Iya. untuk menganalisa perkembangan anak-anak tersebut dengan memperhatikan anak lain yang mempunyai tingkat gangguan atau tumbuh kembang yang sama dan tidak hanya berdasarkan kepada umurnya saja. Gitu ya. Kemudian kita juga perlu mengimbangi dengan pengetahuan tentang segala bentuk hambatan atau kesulitan apa saja dan pengabaian segala bentuk penyingkiran atau stigma bagi mereka. Oh, cukup ini juga ya rumit Iya, ketika untuk disabilitas ya untuk betul, penyandang disabilitas itu ya. karena mereka berbeda. Benar. Nah, hal-hal apa saja sih maksudnya hal-hal penting apa yang dilakukan dalam pembangunan relasi profesional dengan ABH? Ya, oke. Ini selalu kita tekankan kepada setiap petugas yang ada di dalam Iya, balai bahwa kita harus mengetahui tahap-tahap perkembangan mereka, apakah di iya, usia bermain kah, atau di usia berpikir kah, atau di berpikir. usia memasuki masa remaja. Kemudian kita nanti akan menentukan cara kita berkomunikasi dengan mereka itu seperti apa. Jadi tetap Iya, disesuaikan dengan tahap umur perkembangan mereka. Kemudian harus bisa membangun interaksi yang baik dengan mereka tentu mm-mm, saja. Mencari tahu hal-hal yang punya arti tertentu bagi anak seperti siapa sih orang terdekat dia, siapa sih yang dia paling iya, percaya di iya, keluarganya, atau siapa sih yang paling dia sayang di dalam keluarganya. mm-mm, Kemudian bagian-bagian tubuh mana saja sih yang dia banggakan, iya, misalnya wajahnya atau mm, mungkin mm, kakinya dan mm, lain-lain. Kemudian benda-benda atau kegiatan-kegiatan favoritnya seperti apa, itu juga mm, kita harus ketahui. Kemudian anak juga harus diberikan pilihan dalam hal menjawab pertanyaan-pertanyaan, apakah dia boleh menjawab ya, tidak, dan tidak tahu. Kita juga tetap harus menghargai pendapat-pendapat mereka. Berbicara dengan orang yang mengurus atau memberikan apa namanya ya, tumbuh kembang mereka, agar kita bisa mendapatkan informasi mm, tentang seperti apa sih masa kecil mereka. mm, Apakah di masa kecilnya mereka mengalami trauma kah atau seperti apa? Nah, itu bisa kita lakukan dengan melakukan pendekatan dengan orang tuanya atau kakek neneknya, bahkan tetangga, mm. teman, gurunya juga boleh. Demikian perbincangan kita semakin menarik, tapi Iya. waktu jualah yang memisahkan kita, Pak. Nah, terakhir ini closing statement deh dari Bapak. Ya, saya berharap nantinya bukan saja harapan ya, mungkin harusnya ini jadi realita ya, bahwa setiap pihak yang terlibat di dalam Mm-mm, memberikan dukungan psikososial bagi ABH, baik itu dari APH atau dari pendamping atau bahkan dari pekerja sosial kita mm-mm, sendiri, perlu menyadari adanya keterbatasan di dalam memberikan porsi dukungan psikososial bagi mereka. Kita juga pasti memahami bahwa kita juga memiliki kekurangan. Oh, kami tidak mampu untuk memberikan dukungan psikososial seperti ini. Jadi jangan pernah sungkan untuk melakukan rujukan-rujukan dengan teman-teman profesional lainnya. iya, Jadi sebesar apapun keinginan kita untuk dapat membantu anak, mm-mm, apabila kita tidak mampu memiliki kemampuan dan mm-mm, otoritas dalam memberikan dukungan tersebut, sebaiknya kita rujuk pada mm-mm. profesi-profesi yang tepat, karena apabila tidak dirujuk akan dikhawatirkan memberikan dukungan yang malah justru membahayakan bagi kondisi psikologis anak itu sendiri. Oh, Itu harapan saya. ya Pak. Nah, makasih Pak Budi Sama-sama tentang Ibu Rizka. Iya, perbincangan kita yang menarik di siang hari ini. iya. Demikianlah sahabat anak obrolan saya dengan Pak Budi, penyuluh sosial dari BRS AMPK Todopuli Makassar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam atensi anak. Jangan lupa like and subscribe-nya.